Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Bimantoro dengan NPM 201201111148. Dengan video ini saya akan menjelaskan secara rinci apa itu kontrak drafting sebagai tugas akhir di semester 4 di mata kuliah praktik perancangan kontrak. Di slide berikut saya akan menjelaskan apa itu kontrak drafting dan bagaimana itu kontrak drafting. Istilah dan pengertian kontrak. Istilah perancangan kontrak dari istilah bahasa Inggris, yaitu kontrak drafting. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, perancangan adalah proses, cara, dan pembuatan merancang. Kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbul hak dan kewajiban. Dapat didefinisikan, perancangan kontrak merupakan proses atau cara untuk merancang kontrak. Merancang kontrak adalah mengatur dan merencanakan struktur, autonomi, dan substansi kontrak yang dibantu oleh para pihak. Dalam KUH Perdata hanya disebutkan bahwa suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1313 KUHP Perdata didefinisikan oleh J. Satrio dan Purwahid Patrick dianggap mempunyai banyak kelemahan antara lain oleh karena hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Kata perbuatan terlalu luas karena dapat merupakan perbuatan tanpa kesepakatan, perbuatan melawan hukum, dan perbuatan bukan perbuatan hukum. Dan jika kita amati lebih lanjut, maka dapatlah kita simpulkan bahwa KUHP sama sekali tidak memperhatikan proses terjadinya kontrak atau perjanjian. Padahal dalam prakteknya, suatu kontrak atau perjanjian dapat terjadi apabila didahului dengan adanya kesepakatan dan itu diperoleh melalui proses negosiasi. Bisa memakan waktu dan biaya yang bervariasi. Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu kontrak. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut overeenkomst, yang artinya perjanjian sebagaimana yang disebut dalam pasal 131 KUHP Perdata. Sementara itu, istilah kontrak dalam bahasa Indonesia sudah lama ada. Seperti misalnya kontrak kerja dalam Black Law Dictionary, kontrak adalah J. Satrio juga menyatakan hal yang sama tentang apa yang dimaksud dengan kontrak, yaitu suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tindak berbuat sesuatu hal yang khusus. Sedangkan subjektif secara tegas membedakan antara perjanjian, perikatan, dan kontrak. Menurutnya, kontrak adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Dari berbagai pengertian yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa definisi kontrak adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah disepakati. Atau secara sempit dapat dikatakan kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan di antara dua atau lebih banyak pihak yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan tersebut. Meskipun secara bahasa sama artinya dengan perjanjian, namun ada perbedaan pemahaman dengan perjanjian. Perbedaan pengertian antar keduanya dapat dilihat dari bentuk dibuatnya suatu perjanjian. Tidak semua perjanjian dapat dibuat secara tertulis karena perjanjian dapat berupa lisan maupun tulisan. Perjanjian yang dibuat secara tertulis itulah yang disebut kontrak. Kontrak dalam prakteknya selalu dibuat tertulis dan harus memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian, yaitu pasal 1320 KUHP Perdata. Dalam perbuatan kontrak, selain memenuhi syarat syahnya perjanjian, maka pemahaman tentang hukum kontrak harus dikuasai karena dalam perbuatan kontrak, kepentingan para pihak akan diakomodir dalam suatu perjanjian. Penyusunan kontrak merupakan persoalan tentang perancangan dan analisa terhadap kepentingan hukum para pihak yang melaksanakan kesepakatan. Karena setiap kontrak mempunyai risiko yang berbeda-beda berdasarkan kepentingan para pihak, maka suatu kontrak harus disusun sesuai dengan ketentuan serta dilakukan analisa terhadap kontrak tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan perancangan kontrak. Dalam melakukan perancangan kontrak,
terutama kontrak bisnis, harus memahami asas-asas, prinsip-prinsip, dan sumber hukum kontrak menurut hukum positif di Indonesia seperti KUHP Perdata dan perundang-undangan yang berkaitan dengan substansi kontrak. Sebelum kontrak ditandatangani untuk disetujui oleh para pihak, yang mesti dilakukan terlebih dahulu adalah menganalisa kontrak tersebut. Analisa, penelaahan, kajian, interpretasi, penafsiran terhadap suatu perancangan kontrak adalah dengan melihat apakah terpenuhi syarat-syaratnya sahnya kontrak, penerapan asas-asas hukum, ketentuan perundang-undangan yang terkait, keinginan para pihak, serta bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang mengikat diri dalam kontrak tersebut. Dalam membuat kontrak, terutama kontrak bisnis, ada 3 tahap yang dilalui hingga pelaksanaan kontrak, yaitu 1. Tahapan kontraktual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan. 2. Tahap kontraktual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antar pihak dan 3. Tahap post-kontraktual, yaitu pelaksanaan perjanjian. Perancangan kontrak merupakan tahap prakontraktual dan kontraktual. Sumber-sumber hukum perancangan kontrak. A. Buku 3 KUHP Perdata, Sistem Pengaturan Buku 3 KUH Perdata. B. Buku 4 KUHP Perdata tentang pembuktian dan daluarsa. Terdapat 2 pasal yang mengatur tentang perancangan kontrak, yaitu dari pasal 1865 sampai dengan pasal 1894 KUHP Perdata. Pasal-pasal itu merupakan pasal yang berkaitan dengan pembuktian dengan tertulis. Unsur-unsur perjanjian menurut teori lama sebagai berikut: 1. Adanya perbuatan hukum. 2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang. 3. Persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan. 4. Pembuatan hukum itu terjadi karena kerjasama antar 2 orang atau lebih. 5. Pernyataan kehendak yang sesuai itu harus saling bergantung satu sama lain. 6. Kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum. 7. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik. 8. Persesuaian kehendak itu harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya suatu transaksi dapat disebut kontrak. Ada 3 unsur, yaitu 1. Adanya kesepakatan tentang fakta antar 2 pihak. 2. Persetujuan dibuat secara tertulis. 3. Adanya orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat kesepakatan dan perjanjian tertulis. Hukum kontrak yang ada di Indonesia diatur di dalam buku 3 KUHP Perdata yang terdiri dari 18 bab dan 631 pasal, dari pasal 1233 sampai dengan pasal 1864. Pengaturan perancangan kontrak di dalam buku 3 KUHP Perdata meliputi: A. Perikatan pada umumnya. Pasal 1233 KUHP Perdata sampai dengan pasal 1312 KUHP Perdata. B. Perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Pasal 1313 KUHP Perdata sampai pasal 1352 KUHP Perdata. C. Hapusnya perikatan. Pasal 1381 KUHP Perdata sampai pasal 1456 KUHP Perdata. D. Dijual beli. Pasal 1457 KUHP Perdata sampai 1540 KUHP Perdata. E. Tukar menukar. Pasal 1541 KUHP Perdata sampai pasal 1546 KUHP Perdata. F. Sewa menyewa. Pasal 1548 KUHP Perdata sampai pasal 1600 KUHP Perdata. G. Persetujuan untuk melakukan pekerjaan. Pasal 1601 KUHP Perdata, pasal 1617 KUHP Perdata. H. Persekutuan. Pasal 1618 KUHP Perdata sampai pasal 1652 KUHP Perdata. I. Badan hukum. Pasal 1653 KUHP Perdata sampai pasal 1665 KUHP Perdata. J. Hibah. Pasal 1666 KUHP Perdata sampai pasal 1693 KUHP Perdata. K. Penitipan barang. Pasal 1694 KUHP Perdata sampai pasal 1739 KUHP Perdata. I. Pinjam pakai. Pasal 1740 KUHP Perdata sampai pasal 1753 KUHP Perdata. M. Pinjam meminjam.
pasal 1754 KUHP Perdata sampai pasal 1769 KUHP Perdata. N. Bunga tetap atau abadi. Pasal 1770 KUHP Perdata sampai 1773 KUHP Perdata. O. Perjanjian untung-untungan. Pasal 1774 KUHP Perdata sampai 1791 KUHP Perdata. P. Pemberian kuasa. Pasal 1794 KUHP Perdata sampai pasal 1819 KUHP Perdata. Q. Penanggungan utang. Pasal 1820 KUHP Perdata sampai pasal 1850 KUHP Perdata. R. Peramaian. Pasal 1951 KUHP Perdata sampai pasal 1864 KUHP Perdata. Dari seluruh pasal di atas, sungguhnya tidak disebutkan pasal berapa secara pasti menjadi acuan dalam merancang sebuah kontrak. Namun apabila melihat pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka para pihak diberi kebebasan untuk dapat: 1. Membuat atau tidak